Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Smyrna yang saat ini berada di Turki adalah sebuah kota yang terkenal, sangat makmur dan indah. Di kota itu diberlakukan suatu aturan yang sangat keras, di mana rakyat diwajibkan untuk menyembah kaisar. Hal ini untuk membuktikan kesetiaan dan loyalitas rakyat kepada pemerintahan Romawi, sampai-sampai rakyat menyerukan kaisar sebagai Tuhan. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi para pengikut Kristus, jemaat Tuhan di kota Smyrna. Sekalipun berada dalam tekanan, jemaat di Smyrna ini tetap teguh mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tak mau berkompromi dengan dosa. Mereka menolak untuk menyembah kaisar. Akhirnya mereka pun dianggap telah melanggar hukum, pembangkang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami penganiayaan. Jemaat Smyrna rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan berpendirian teguh untuk tidak menyembah kepada berhala atau kaisar. Mereka berkomitmen untuk tetap setia mengiring Kristus sampai akhir sekalipun ada harga yang harus dibayar. Mempertahankan integritas hidup dalam Tuhan tidaklah mudah. Tidak ada yang lebih memahami hal itu daripada jemaat Smyrna. Pada abad pertama, Smyrna terkenal sebagai pusat perdagangan wewangian mur yang banyak dipakai saat itu. Tidak heran jika kota dan penduduknya sangat kaya. Namun, tidak demikian halnya dengan orang-orang percaya yang tinggal di Smyrna. Orang Kristen yang menolak menyembah dewa-dewi ataupun kaisar Roma dikucilkan. Tidak ada yang mau membeli maupun menjual kepada mereka. Pun tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Jemaat Smyrna bukan hanya miskin, mereka melarat. Ditambah lagi, banyak dari mereka yang mengalami penganiayaan dan dilemparkan ke arena yang penuh binatang buas. Meski demikian, tak sekalipun mereka menyangkali iman mereka. Integritas yang mereka tunjukkan, meski harus menghadapi berbagai fitnah dan kematian, menghasilkan buah yang manis sampai sekarang. Meski zaman telah banyak berganti rupa, tetapi Smyrna adalah satu-satunya kota dari ketujuh tempat jemaat mula-mula yang masih makmur dan tidak menjadi reruntuhan. Kekristenan tidak pernah meninggalkan kota tersebut, seolah mengabadikan janji kesetiaan Tuhan terhadap para pengikutnya yang setia. Mungkin di dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa yang bisa menjamin masa depan kita, atau siapa-siapa yang akan membela kita. Kita ditindas, dicemooh, dan hak kita direbut hanya karena iman dan integritas kita dalam Kristus. Namun, tenanglah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu. Itu dikatakan dalam ayat 9. Kini dia pun mengatakannya kepada kita. Dia tahu segala persoalan yang kita lalui. Dia tahu bagaimana kita terhimpit dengan segala hal di dunia ini. Tuhan ingin kita mengetahui apa yang kita miliki dalam Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga. Lihatlah, melampaui penderitaan kita kepada tujuan yang ingin Ia lakukan dalam hidup kita. Bangkit dan jadilah tentara Allah yang setia berjuang sampai akhir. Orang percaya dipanggil untuk setia. Setia kepada siapa? Smyrna dikenal sebagai kota yang sangat loyal pada pemerintahan Romawi. Sebaliknya, orang Kristen di kota itu mengalami kesulitan secara ekonomi dan berbagai macam penderitaan karena mereka menolak untuk setia dan loyal kepada kaisar. Mereka hanya mau tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus meyakinkan orang percaya di Smyrna bahwa Dia tahu segala penderitaan yang mereka alami.
Dia dapat turut merasakannya karena dia pernah menderita, disalibkan dan mati. Namun dia bangkit kembali, hidup dan menang. Hanya dialah yang dapat merasakan penderitaan orang percaya dan yang dapat memberikan kekuatan untuk melewati penderitaan itu. Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sebagaimana Yesus setia sampai mati di atas kayu salib, Dia mendorong orang percaya untuk setia sampai mati. Marilah kita terus melayani Tuhan sambil mengarahkan mata kita kepada Dia, karena mahkota kehidupan ada di tangannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami setia sampai mati, sebab Engkau akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan. Itu adalah janji-Mu bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kami taat dan setia sampai akhir, di mana Tuhan telah menyediakan sukacita bagi kami. Kuatkan dan mampukan kami menjalani kehidupan, sertai dan berkatilah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.